Halo teman-teman, kembali lagi ya. Di sini aku akan membahas tentang internal dan eksternal liquidity, ya dimana internal dan eksternal ini selalu berhubung di dalam market ya. Oke, yang pertama internal liquidity. Internal liquidity adalah sebuah range harga atau tidak keseimbangan harga dalam market. Yang dimana kalian bisa melihat nanti ada contohnya ya, kayak imbalance gitu. Itu adalah ketidakseimbangan harga. Nah, untuk external liquidity itu adalah swing harga terendah dan swing harga tertinggi dalam suatu harga. Oke, dari eksternal itu kayak out high, out low ya gitu, atau swing high, swing low, previous daily high, daily low gitu guys. Nah, untuk bentuk internal liquidity di sini adalah fair value gap, volume imbalance dan liquidity void. Ya, oke. Nanti aku akan jelasin tentang volume imbalance sama liquidity void itu di PDRA konsep, oke. Nah, untuk yang kedua itu adalah bentuk external liquidity. External liquidity itu adalah buy side dan sell side. Oke. Untuk buy side itu ada old high, equal high, session high, monthly high, weekly high dan daily high. Oke. Untuk sell side itu adalah out low, equal low, session low, monthly dan weekly dan daily. Itu yang kalian pakai low-nya. Oke. Jadi konsepnya sama ya. Nah, untuk konsep keseimbangan internal dan eksternal liquidity itu kalian bisa lihat di sini itu adalah internal itu ke eksternal dan eksternal itu ke internal. Jadi pola ini selalu berulang guys. Oke. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, kita langsung ke contohnya ini. Ini adalah internal liquidity ya. Jadi mana kita bisa melihat bahwa di sini tuh ada out high ya, dan di break dengan displacement candle meninggalkan imbalance. Ini adalah konsep liquidity run, oke. Yang dimana kita bisa melihat ketika ada imbalance dia akan di rebalance. Inilah internal liquidity kita, oke. Yang dimana kita bisa melihat bahwa internal liquidity itu adalah imbalance yang di rebalance oleh market atau algoritma. Nah, di sini juga ada nih, kan dia di break nih meninggalkan imbalance, dia rebalance imbalance. Di sini juga di rebalance yang bawah ya. Ya, ini adalah konsep untuk internal liquidity. Nah, kita kasih contoh lagi nih. Nah, ketika ini di break ya, di break dengan displacement candle dia meninggalkan imbalance nih. Nah, untuk imbalance yang kita pilih itu bisa antara saat diskon atau 50% ya. Oke. Ini adalah konsep untuk internal liquidity. Nah, internal liquidity yang terakhir ini juga ada nih setelah dia break ya. Di break sini dia retest dikit, terus dia ada imbalance sini. Ini di rebalance untuk tidak meninggalkan sebuah range yang terlalu besar. Gitu guys. Nah, ini juga contoh nih. Ketika dia rebalance imbalance di sini ya kan. Dia naik ngebreak di sini, ngebreak old high-nya, lalu dia rebalance nih di area imbalance yang ditinggalin. Oke, dia rebalance ke internal liquidity, lalu dia ngebreak lagi meninggalkan imbalance lagi di sini ya, lalu dia turun untuk merebalance juga, lalu dia lanjut naik. Ini adalah konsep internal liquidity. Nah, biar nggak lama-lama kita langsung ke external liquidity. Di sini adalah external liquidity ya. Di mana kita bisa melihat bahwa eksternal itu adalah old high atau old low ya. Ya, ini adalah contohnya. Ini adalah old high ya. Dari sini dulu. Ini adalah old high yang diambil ya. Market ranging di sini dia mengambil eksternal lalu dia turun untuk mengambil internal 1 2. Tapi di sini belum keambil. Ya, ini pastinya harus diambil dulu ya. Secara logaritma itu gitu. Ya, terus untuk ini juga ada old high, ini diambil ya, menjadi buy side, dia diambil terus dia turun mengambil eksternal 1 2 ya. Ini adalah konsep eksternal ya. Nah, untuk penggabungan antara eksternal dan internal kalian bisa lihat contoh di sini. Ketika di sini di break ya, ketika di sini diambil, dia mengambil eksternal di sini, eksternal low-nya, lalu dia naik, dia meninggalkan market satu shift di sini, oke. Meninggalkan imbalance juga, yang dimana ini adalah valid liquidity run, oke. Nah, ketika dia turun, dia nge-rebalance imbalance di sini ya, atau internal liquidity di sini, dia di break ya,
dia langsung naik lagi meninggalkan yang ngebreak auto hack ini, maka dia akan dibalas lagi lalu naik lagi. Oke. Nah, sebenarnya ini adalah konsep yang umum di dalam market. Jadi kalian harus tahu bahwa market selalu bergerak dari internal ke eksternal, eksternal ke internal, internal ke eksternal. Nah, selalu berulang gitu guys. Oke. Ini adalah konsep algoritma dalam market. Oke. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku kasih berikan kepada kalian. Semoga jelas ya teman-teman. Kalau kalian gak jelas, kalian bisa komen di YouTube atau di MD TikTok, di MD IG. Oke. Linknya ada di bio. Semoga ini bermanfaat dan happy cuan. Bye bye.